Kunjungan kerja Bupati Kerom. Guna melihat dan mendengar langsung keluhan rakyat, politikus Golkar ini turun ke kampung dan dusun di perbatasan RI PNG. Bupati Kabupaten Kerom, Peter Gusbager SHUT MUP, melakukan kunjungan kerja dan sosialisasi pembentukan distrik dan kampung. Kunjungan kerja pria jebolan salah satu perguruan tinggi di negeri Kangguru itu, bertujuan melihat dan mendengar langsung keluhan dari rakyat terkait program yang belum sepenuhnya terlaksana di sejumlah kampung dan dusun di perbatasan RI PNG. Kunjungan kerja Bupati Kerom tersebut terlaksana Sabtu 28 Juni hingga Selasa 1 Juli 2025. Lokasi kunjungan kerja dipusatkan di beberapa kampung dan dusun di perbatasan RI PNG, yaitu di Distrik Yafi dan Distrik Web. Politikus Golkar ini hadir untuk melihat dan mendengar langsung keluhan rakyat terkait sejumlah program pembangunan yang belum terlaksana. Program infrastruktur jalan darat ke kampung-kampung, perkembangan pelayanan pendidikan dan kesehatan, aspirasi rakyat tentang pemekaran kampung dan distrik, hingga monitoring jumlah tenaga guru, tenaga medis serta fasilitas penunjang pelayanan pemerintahan distrik, menjadi target pantauan langsung Bupati Kerom. Usai mengetahui, dalam pertemuannya bersama masyarakat, Bupati Kerom Peter Gusbager SHUT MUP, menegaskan program pembangunan yang saat ini belum terlaksana akibat efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, akan dilanjutkan pembangunannya di tahun 2026. Pembangunan menyeluruh sejumlah program yang belum terlaksana di tahun ini akan dilanjutkan di tahun depan. Menurut Bupati Kerom, ada beberapa keluhan masyarakat yang telah diterima. Sehingga khususnya terkait kekurangan tenaga guru dan tenaga medis akan dilengkapi dalam waktu dekat ini. Termasuk beberapa fasilitas penunjang pelayanan pemerintahan distrik seperti kantor distrik dan perumahan pegawai di beberapa distrik yang belum ada, akan dilakukan pembangunannya mulai tahun 2026, ujar Bupati Kerom. Bupati Kerom menambahkan, di tahun ini akibat terjadi efisiensi anggaran sehingga beberapa program pembangunan harus terputus, terutama infrastruktur jalan darat dan sejumlah pembangunan fisik lainnya. Dengan demikian, di tahun 2026 pemerintah daerah akan terus berusaha untuk membangun sejumlah program yang terputus. Kunjungan kerja Bupati Kerom kali ini adalah untuk meninjau, mengevaluasi, dan berinteraksi langsung dengan masyarakat di wilayah 1 Kabupaten Kerom. Kunjungan ini juga bertujuan untuk memastikan jalannya pemerintahan yang baik, menyerap aspirasi masyarakat, serta mendorong pembangunan dan kesejahteraan daerah. Berikut adalah beberapa tujuan spesifik dari kunjungan kerja Bupati Kerom, yaitu memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program. Bupati Kerom Peter Gusbager SHUT MUP, turun lapangan dan melihat langsung sejauh mana program-program pemerintah daerah telah berjalan di lapangan dan dampaknya terhadap masyarakat. Selain itu, kunjungan ini menjadi penting bagi Bupati Kerom untuk mendengarkan langsung keluhan, saran, dan harapan masyarakat terkait berbagai isu pembangunan dan pelayanan publik. Selanjutnya, meningkatkan dan mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat, serta meningkatkan koordinasi antar instansi terkait.
Bupati Kerom saat ini sedang berupaya mendorong pembangunan dan kesejahteraan, mengidentifikasi potensi daerah yang perlu dikembangkan, serta mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Berikut hasil wawancara. Baik, hari ini saya mengunjungi beberapa kampung di wilayah distrik Yafi dalam rangka kunjungan kerja saya di distrik Yafi Web sampai besok, sampai hari Selasa. Itu akan ada di wilayah ini, melihat kondisi masyarakat, kondisi infrastruktur jalan, juga aspirasi-aspirasi masyarakat yang berkembang, khususnya di wilayah perbatasan Kabupaten Kerom, Republik Indonesia dan Papua Nugini. Kita tahu wilayah 5 distrik di Kabupaten Kerom itu berada di tapal batas negara Republik Indonesia dan Papua Nugini. Situasi keamanan sepanjang perbatasan dari Arso Timur sampai dengan distrik Towe itu berjalan selama ini, pembangunan berjalan dengan aman dan damai berkat dukungan masyarakat adat di wilayah ini. Karena keamanan dan kedamaian sesungguhnya ada di tangan masyarakat sendiri. Pemerintah dan aparat TNI Polri pada prinsipnya mendukung, menjaga, membackup masyarakat, karena masyarakat sudah secara turun-temurun dari generasi ke generasi mereka menetap di wilayah ini, dan mereka yang menjaga dan melindungi kedaulatan ya di wilayah ini. Sampai hari ini mereka setia dengan pemerintah, mendukung pembangunan, mendukung kedaulatan negara di wilayah perbatasan. Begitu tugas kami pemerintah Kabupaten Kerom untuk terus mendukung pembangunan di wilayah ini. Salah satu adalah melihat dari dekat kondisi ruas jalan dari Yuruf menuju Akarinda dan Yuruf menuju Somografi. Nah, kami lihat kondisi ini sudah sejak 3 tahun lalu kami sudah membuka jalan pengaspalan di ruas dari Yuruf menuju Somografi dan ke Akarinda, hanya belum berlanjut. Di tahun ini kita mendapatkan pemangkasan dengan efisiensi dari pemerintah pusat, sehingga kelanjutan pembangunan ruas-ruas jalan ini terhenti. Di distrik Yafi, Towe, dan Web juga pembangunan beberapa jembatan. Begitu masyarakat saya himbau untuk tetap bersabar, kita tetap berusaha, kami pemerintah berusaha untuk melanjutkan di tahun depan, melanjutkan program pembangunan jalan dan jembatan, juga sarana yang lain ya. Kami akan membangun sekolah di wilayah ini, sudah kami bangun beberapa sekolah dan puskesmas pembantu. Juga kita sedang mengevaluasi tenaga guru, ya, kepala sekolah dan juga tenaga guru di wilayah perbatasan. Kita lihat di sini masyarakat tadi di batas ruas jalan ini, masyarakat harus mengangkat dan memikul barang untuk menuju ke Kampung Akarinda, salah satu kampung di garis batas negara. Nah, tugas kami untuk bagaimana memastikan jalan ini diaspal sampai masuk di Akarinda. Besok kami akan menuju ke distrik Web, juga melihat beberapa ruas di wilayah ini. Harapan masyarakat ya, nanti bisa masyarakat menyampaikan apa harapan mereka, tidak hanya infrastruktur jalan. Kami juga sudah meminta Menteri SDM untuk melihat dan membantu sarana pelayanan dasar seperti listrik. Ya,
kita harapkan listrik bisa masuk tahun ini di wilayah Yafi, Web, dan sebagian Towe. Ya, Pak Menteri SDM sudah berjanji, begitu masyarakat tetap bersabar dan berdoa supaya wilayah Yafi, Towe, Web bisa segera tahun ini listrik sudah bisa masuk. Saya pikir sementara itu, terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat perbatasan yang terus mendukung pemerintah Kabupaten Kerom, pemerintah provinsi, dan juga Provinsi Papua, dan mendukung pembangunan di tapal batas negara tercinta kita, negara Republik Indonesia dan Papua New Guinea. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Amanino, Kebano, Wesoa. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati Kabupaten Kerom. Kehadiran Bupati Kerom guna melihat dan mendengar langsung keluhan rakyat, menjadi catatan penting bagi salah satu kepala kampung di perbatasan RIPNG, yaitu Petrus Wambea. Kepala Kampung Akarinda ini memberi apresiasi kepada Bupati Kerom, yang mana menurut dirinya, sejak periode pertama hingga periode kedua ini, Bupati Kerom masih terus hadir bersama rakyat di lapangan. Menurut Petrus Wambea, kehadiran Bupati hari ini sangat tepat, karena dirinya bersama rakyat telah menunggu, guna mengusulkan pembangunan ruas jalan Yuruf Akarinda yang hingga saat ini masih terputus. Akses jalan ke kampung perbatasan ini sangat penting, karena masyarakat selama ini mengakses kebutuhan dengan cara memikul dan berjalan kaki. Kami berharap sebelum PSU Gubernur Papua Agustus mendatang, minimal jalan raya dapat terhubung sampai di kampung walau hanya sebatas peningkatan kasar, ujar Petrus Wambea. Dari sisi keamanan di wilayah perbatasan menjelang PSU Pilgub Papua, stabilitas keamanan di beberapa kampung perbatasan antar dua negara ini menurut Petrus Wambea, sampai saat ini masih tetap kondusif. Masyarakat di sini. Ya, yang jelas bahwa kita masyarakat Kampung Akarinda di tapal batas, bahwa kita sudah merindukan sekian lama untuk terutama menyangkut akses jalan. Maka hari ini kedatangan Bapak Bupati lalu sampai di mana titik yang dari kampung sampai ke kota, terus dengan muatan barang sampai biasa bongkar di jalan tempat ini sudah Bupati sudah sampai, sehingga dengan berharapan bahwa masyarakat Kampung Akarinda tetap antusias dan tetap berharap untuk bagaimana dengan upaya pemerintah daerah sesuai dengan anggaran yang sudah oke, berarti kita akan menunggu untuk segera jalan kami untuk peningkatan terutama untuk peningkatan dari ujung material masuk ke kampung 3 kilo 500. Nah, itu kita berharap untuk dalam waktu dekat, mungkin apabila dalam upaya menyusunnya PSU atau pemilihan suara ulang, berarti kita berharap mungkin untuk eksa sementara untuk menimbun masuk, oke. Sedangkan untuk peningkatan selanjutnya untuk pengaspalan, berarti kita masyarakat Kampung Akarinda yang jelas kita nanti ikut dengan sesuai program daerah untuk pengaspalan selanjutnya sesuai dengan besaran tanah. Rasa demikian untuk penyampaian dari kami Kampung Akarinda, atas nama Kampung Akarinda, saya selaku sekretaris Kampung Akarinda menyampaikan demikian. Jadi untuk itu Bapak Bupati dengan rombongan kami mengucapkan selamat datang kunjungi kami Kampung Akarinda, terutama dari segi jalan masuk ke Kampung Akarinda. Sekian dan terima kasih. Satu lagi Pak, mungkin komitmennya dari masyarakat setempat untuk menjaga keamanan di wilayah perbatasan.
siap untuk komitmen masyarakat Akarinda bahwa keamanan antar negara yang jelas kita kampung masyarakat tetap aman, kita akan menjaga bersama-sama dan juga untuk keluar masuk antar negara atau keluarga kami yang jelas kita secara keluarga jelas kita menjaga bersama untuk keamanan bersama antara negara Republik Indonesia dengan Papua New Guinea. Demikian. Mengamini statement Kepala Kampung Akarinda, salah satu tokoh muda Kerom yang juga sebagai anak perbatasan, Christophel Panggua mengatakan, jalan darat sebagai urat nadi dalam mengakses kebutuhan rakyat sampai saat ini belum terhubung sepenuhnya di Kampung Akarinda. Dalam waktu dekat ini tentunya kami berharap, pemerintah daerah dapat menjawab keluhan masyarakat. Selamat sore buat kita semua. Tentunya saya selaku Ketua Bamuskam Kampung Akarinda, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dan rombongan yang hari ini sudah bersempat mengunjungi kami Kampung Akarinda. Terutama ini sudah keluhan kami adalah akses jalan ini sudah. Sebelum mungkin kita titip untuk pemerintah, sebelum pembangunan yang lain masuk, ya paling kita butuh jalan ini sudah. Karena ini kami di Akarinda ini, kami kampung batas yang pas titik 4.4 mm ya, pas batas. Jadi kami penjaga batas, jadi harapan kami, terima kasih kepada Bapak Bupati, harapan kami ke depan, Bapak Bupati bisa lihat jalan kami. Kurang lebih 8 kilo dari pertigaan sampai di sini, itu harapan kami. Sehingga pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih banyak. Komitmen kami juga terkait dengan masalah Kamtibmas keamanan, ya kami menjamin sampai saat ini juga puji Tuhan kita aman. Kita di Kampung Akarinda kita jaga itu. Dan tetap kita akan tetap ada berkolaborasi dengan pemerintah, tetap kita bangun komunikasi, sinergi agar apa yang menjadi harapan-harapan masyarakat terkait dengan aspirasi ya bisa tersalurkan. Mungkin itu saja yang dapat kami tambahkan dan sekian terima kasih. Dalam kunjungan kerja ini, terpantau Bupati Kerom didampingi sejumlah pimpinan SKPD terkait, termasuk beberapa kepala distrik dan kepala kampung serta anggota DPR Kabupaten asal daerah pemilihan 1. Dari Yafi Kabupaten Kerom, Tim Liputan PBC News mengabarkan.